Direktur Sekolah Adat. Kita langsung sapa. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar, Bapak, hari ini? Baik. Luar biasa ya. Dan di sini juga hadir salah satu tenaga pengajar mereka, ada Bapak Samuel Suebu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Raihoy. Asik, Raiboy. Luar biasa. Masih semangat, Pak ya? Semangat. Asik. Dan di sini juga ada Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, Bapak Elvis Kabai Esos MSI. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang pemirsa. Luar biasa, terima kasih pastinya sudah mau mampir di sini berbincang-bincang bersama kami, ya. Dan kami tahu banyak program pendidikan pasti di Kabupaten Jayapura, ya. Iya. Oke, baik. Kita kalau berbicara terkait masyarakat adat, kita kalau bicara masyarakat adat, nah ini bahwa akan memberikan selain memberikan dampak positif, pembangunan di berbagai sektor di kampung-kampung seringkali juga memang kalau berbicara pembangunan ada yang terancam. Nah ini tentunya menjadi sangat istimewa di bidang pendidikan, entitas masyarakat adat dalam berbagai ruang kehidupan mereka, ya. Dan upaya mitigasi tentu harus dilakukan juga sejak dini, ya, kepada adik-adik kita, adik-adik remaja pelajar. Mitigasi yang paling kuat adalah mitigasi yang muncul dari masyarakat adat itu sendiri. Dan ini sudah kita dengarkan terkait tentang sekolah adat Kampung Hobong. Kalau bicara terkait sekolah Kampung Hobong, mungkin saya dulu ke direkturnya ini, ya, Bapak Origenes Moni. Mungkin bisa ceritakan sejak kapan sih sebenarnya berdirinya atau lahirnya ini sekolah adat Kampung Hobong di Kabupaten Jayapura. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Sekolah Adat Kabupaten Jayapura ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Nah, kita berjalan selang 1 tahun kemudian, pas pembukaan FDS tahun 2017, baru langsung dibuka resmi oleh Bapak Gubernur Bapak Lukas NMB ketika itu di areal Festival Danau Sentani Kalkote. Nah, berlanjut terus tanggal 14 tahun 2017 bulan Agustus kita lakukan launching terkait kurikulum penerapan sekolah adat di Kabupaten Jayapura. Kurikulumnya itu kita mandiri sendiri seperti itu. Baik. Sebenarnya ide awalnya ini dari mana ini, Pak? Ini kan kita bisa bertanya-tanya, ini kan ide siapa sebenarnya ini? Atau mungkin ini sebenarnya kalau bicara tentang sekolah adat sudah lama sebenarnya hadir, atau seperti apa ini? Iya, mungkin saya ceritakan sedikit mengenai sekolah adat ini. Sebenarnya sejak dulu, sejak nenek moyang dulu itu sudah ada. Sudah ada di Sentani, ya? Di Sentani ada, bahkan di seluruh Papua ataupun juga di seluruh Indonesia ada tempat-tempat inisiasi yang ketika itu para leluhur memberikan ruang terhadap generasi muda untuk belajar di sana bagaimana bercocok tanam, bagaimana berburu, bagaimana sistem pembayaran mas kawin diajarkan di sana di tempat inisiasi itu. Kalau dulu di Papua secara khusus kami di Sentani itu di Dewan Adat Suku Sentani Buyaka ini kita tahu dengan nama Kombo. Nah itu sejak dulu kita kenal dengan Kombo, itu tempat inisiasi. Para generasi muda di usia 12 sampai ke 20 tahun, 25 tahun ke atas dititipkan di sana. Dididik di sana untuk jadi orang yang bisa tahu sedikit tentang budaya Sentani. Wah, ini menarik ya, ini ternyata pendengar ini sudah ada sejak dulu, ya. Tetapi ini kembali sebenarnya bukan kembali hadir, ini memang sudah ada, tinggal ya ini puncaknya di 2016 Bapak tadi katakan, ya. Di Kabupaten Jayapura ini kembali menghidupkan sebenarnya ini terkait tentang sekolah adat ini. Menjadi pertanyaan juga ini, Pak, kenapa sih di Hobong bukan di lain, mungkin di Sentani, mungkin di wilayah Doyo atau di mana? Kenapa tempatnya maunya di Hobong ini? Kenapa nggak di tempat lain? Yang perlu saya luruskan di sini sedikit, sebenarnya di Hobong ini untuk awak media juga saya langsung sekalian koreksi, di Hobong adalah alamat tempat berdirinya sekolah adat.
Sebenarnya sekolah adat ini sekolah adat Kabupaten Jayapura. Nah, ini sekolah adat Kabupaten Jayapura. Kebetulan alamatnya ada di Kampung Hobong. Oh, kebetulan alamatnya di situ ya. Iya. Mungkin ada peninggalan sejarah, mungkin cerita sejarah atau apa? Ya, ada kalau historisnya itu. Ya, historisnya ada. Ketika itu memang tempat-tempat inisiasi itu awalnya di Sentani Tengah. Itu awalnya di Bulende ya, di Bulende. Sekarang dikenal dengan apa? Jembatan Kuning, di Farbes, nah, Ifar Besar. Di situ dulu ada tempat inisiasi. Nah, kalaupun hari ini pendidikan adat muncul di Sentani itu bukan hal yang baru bagi kami. Nah, hanya kita adaptasikan dia masuk ke dalam sistem pendidikan terkini. Terkini. Iya. Wah, ini jadi menarik ini. Bagaimana ini mengajarnya di sana? Nah, nanti ada Pak Samuel Suebu ini. Baik, tapi sebelumnya pendengar bagi Anda yang ingin bergabung silakan untuk bergabung bersama kami di nomor 0967536386 terkait tentang program pendidikannya. Nanti kita juga tanyakan. Ada di sini Bapak Elvis Kabay Esos MSI ya. Tapi sebelum ke Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya ke Bapak Samuel Suebu dulu ini sebagai tenaga pengajar. Bapak Samuel, ini sebagai tenaga pengajar di sana ini, gimana nih proses pendidikan di sana nih? Seperti apa sih sebenarnya? Apa yang diajarkan di sana ini? Proses pendidikan ini untuk siswi SD setelah dari sekolah formal selesai dari jam 1 jam 2 jam 3 kami jemput dengan motor baru ke tempat belajar. Di tempat belajar itu kami sediakan materi pelajarannya, tapi itu pun kami buat dalam satu kurikulum seperti yang dijelaskan oleh Bapak Direktur. Bahwa kurikulum yang kami buat ini kurikulum mandiri. Ya, kurikulum mandiri ini kami angkat dari tempat-tempat dari inisiasi-inisiasi, dari atribut-atribut yang ada di dalam kehidupan seharian dari yang sudah terpakai oleh leluhur waktu dulu. Dan kami buat kurikulum ini dari kosakata yang ada itu kami buat. Dan kosakata ini berasal dari atribut-atribut yang ada yang kami ambil. Dia punya makna terus kami buat dia punya makna untuk kami jadikan sebagai satu bahan pembelajaran. Ya. Artinya topiknya juga disesuaikan ya. Ya. Baik mata pelajarannya juga bermacam-macam mungkin, Pak. Atau seperti apa ini? Seperti mungkin ada mata pelajaran bercocok tanam. Ada istilah-istilah di sini atau seperti apa dah? Saya sendiri mengajar tentang apa, Bapak? Tentang aturan-aturan atau etika adat istiadat Sentani. Sopan santun ya. Ya, ini pun dari fungsional adat yang ada di level-level masing-masing itu Ondofolo, Ose dan itu mereka sudah ada di dalam waktu sejak lahir itu sudah ada di dalam melekat di dalam hidup ini. Sehingga tenaga pengajar yang ditempatkan di setiap mata pelajaran sesuai dengan strata yang ada di dalam struktur adat. Berapa kalau boleh tahu di sana tenaga pengajarnya, Bapak? Tenaga pengajarnya sekitar ada 18. Wih, banyak juga ternyata ini ya. Oke, 18 orang, Pak ya. 18. Tapi kalau boleh tahu nih, Pak, mohon maaf sebelumnya, umur Bapak berapa sekarang nih? Saya 63 tahun. 63 tahun. Seumur 63 tahun masih mengajar, Bapak? Ya. Alasannya kenapa? Awalnya saya guru SMP negeri. SMP negeri. Ya, di Sentani. Kan seharusnya kalau sudah pensiun enak nih, wah itu pensiun gitu kan. Tapi kok kayak ada sesuatu nih, panggilan apa sebenarnya mau jadi tenaga pengajar lagi sebenarnya? Ada apa sebenarnya ini? Terima kasih. Saya sebenarnya dalam level-level struktur adat istiadat saya selevel dengan Andoapi, Ondofolo ini. Makanya barang ini melekat di dalam diri saya yang saya harus ajarkan kepada generasi penerusnya. Belum mau istirahat? Istirahat pun tidak, karena ini satu hal yang sangat penting membantu diri saya pada waktu saya ada di depan siswa untuk menjadi motivasi sampai akhir hidup saya baru saya bisa berhenti untuk mengajar. Asik, luar biasa. Ini motivasi hidup ini ya. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, ya kalau anak muda jangan malas-malas lah. Ini masa kalah ini kita ya. Saya sendiri biasanya Pak berpikir kapan saya istirahat. Aduh, jadi malu saya bicara ini sebenarnya. Oke, baik, terima kasih Pak
Samuel Suibu. Nanti kita balik lagi ya untuk berbincang. Tapi saya ke Bapak Elvis Kabaesos MSI. Saya ingin tahu tanggapan Bapak selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura. Bagaimana Anda melihat adanya sekolah adat Kampung Hobong di Kabupaten Jayapura? Dalam tanggapan Bapak, bagaimana tanggapan Anda? Biasanya kan kita kalau selalu diperhadapkan dengan Dinas Pendidikan ya bicara terkait tentang ya pendidikan umum gitu semua. Tapi kalau ini sekolah adat Kampung Hobong, bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Iya, sekolah adat ini dia bagian dari sistem pendidikan nasional juga, terutama Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu memberikan jaminan juga kalau secara kultural ini bisa dijadikan dunia pendidikan, begitu dibawa ke dunia pendidikan. Berarti selaras Bapak ya, tidak ada bentrokan di situ, artinya tidak bertentangan lah. Iya, jelaslah dia ada cantolannya ke bawah, dia sesuai aturan begitu. Jadi kita bisa apresiasi ini secara baik. Inisiasi mereka untuk mendirikan sekolah adat. Kita berikan, pemerintah berikan pelayanan prima, pelayanan dasar ini kepada mereka, masyarakat Kampung Hobong, Pak Orgenes Monim dan teman-temannya menginisiasi berdirinya sekolah adat ini. Ini bagian dari upaya melestarikan kebudayaan begitu. Ini kan ada program-program dari kementerian yang sempat juga turun ke daerah itu tentang pengembangan kebudayaan daerah. Jadi ini juga masuk dalam materi-materi sekolah adat. Karena itu kami tetap mengawal bagaimana pengembangan sekolah adat ini ke depan akan lebih baik dan menggali nilai-nilai yang mungkin juga hampir punah karena perkembangan kota ini kan nilai akulturasinya cukup besar untuk pengembangan kebudayaan, karena nilai-nilai yang sebenarnya asli itu mengikuti perkembangan kota ini kan mulai pudar gitu. Karena itu bisalah dikembangkan dalam sekolah adat ini. Kita tetap mengawal sekolah adat berkembang ke depan. Iya, kalau tadi Bapak katakan bahwa ini selaras juga dengan Dinas Pendidikan ya, artinya dari kementerian ya. Sekolah ini. Nah, bagaimana dengan program Kabupaten Jayapura terkait pendidikan ini itu sendiri? Kabupaten Jayapura punya peraturan daerah itu Perda nomor 8 kalau saya tidak salah ini tentang kampung adat. Kampung adat. Jadi selaras dong ini, Pak ya? Iya, sampai ke bawah. Sampai di tingkat kabupaten ini kan Bupati kami ini Bapak Matius Awitau ini kan konsen untuk pengembangan kampung adat. Karena itu sekolah adat ini juga tetap bagian dari pengembangan kampung adat ini begitu. Sehingga ini hadir juga ya. Berarti Bapak Bupati kita ini mendukung sekali dengan ini. Apalagi tidak ada yang bertentangan dari atas sampai bawah ya. Iya, jadi aturannya jelas. Baik, aturannya begitu jelas ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Menginspirasikan sekali perbincangan kita sebenarnya di siang hari ini. Ada Bapak yang berumur 68 tahun ya Pak ya. Ya, 63 tahun. Ini masih saja mengabdi untuk adik-adik kita yang ada di Kabupaten Jayapura. Saya yakin kita semuanya belum tentu juga kalau sudah umur 60 tahun kita mau mengabdi lagi. Tapi terima kasih Pak Samuel Suibu. Anda menginspirasi sekali untuk kami anak-anak muda ini. Ada yang ingin bergabung silakan 0967536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Ya, selamat siang Bung Agus dengan Bang Cecep di AB. Dengan Bang siapa? Bang Cecep di AB. Baik Bang Cecep, silakan nih Bang Cecep. Ya, begini Bung Agus, kalau kita bicara soal pendidikan, maka kita juga berbicara tentang siapa yang bisa mengikuti pendidikan itu. Nah, sekolah adat ini didirikan dengan apakah bisa menerima siswa yang berasal dari luar ya? Daerah luar atau bagaimana? Atau hanya dia pada kultur masyarakat Sentani dan sekitarnya saja. Terima kasih, Bung Agus. Baik, terima kasih. Luar biasa ya pertanyaannya juga ini ya. Dan ada lagi yang ingin bergabung 0967536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Edi. Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk
minta maaf, saya sendiri tidak begitu menarik dengan sekolah adat. Karena dia skop dan skalanya kecil. Nah, terus kemudian juga orang adat itu sejak lahir mereka sudah terdidik di dalam peraturan adat itu. Terus saya mau tanya itu berapa banyak dari 2014 jadi berapa banyak yang lulusan dari situ dan sudah di mana? Baik. Prospek ke depan. Baik, sudah berapa banyak ya? Saja. Terima kasih. Terima kasih. Sudah berapa banyak ya lulusan yang dari sekolah adat ini ya? Lulusan dari sekolah adat ini. Baik. Ada lagi yang ingin bergabung? Silakan. Satu lagi penelpon yang ingin bergabung bersama kami. Nomor 0967536386. Silakan. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini? Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Robi di Dok 9. Silakan Pak Robi. Baik, terima kasih sekali. Jadi kita melihat prospek dan perkembangan zaman saat ini, artinya bahwa kita kaji kembali tentang posisi adat itu, dia lebih cenderung untuk mendidik anak-anak kita ini dengan melihat muatan lokal dan lain-lain. Jadi ini kalau untuk membentuk sekedar jati diri seseorang bahwa anak itu tahu adat boleh-boleh saja. Tetapi kalau untuk kompetensi bersaing keluar daerah kita maupun nasional dan internasional tidak bisa. Outputnya ini Pak ya? Coba cari formula yang bisa di program-program pendidikan itu nanti bisa sama dengan pendidikan kurikulum nasional lainnya, sehingga ketika anak-anak itu dia lulus, dia bisa menunjukkan bahwa sekolah adat itu juga bisa bersaing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Artinya output dari sekolah ini kira-kira apa nantinya ini ya? Dan nanti kita baik, sudah ada 3 penelpon ya. Baik, dengar dimanapun Anda berada, saya tahan dulu yang ingin bergabung bersama kami. Mungkin saya langsung saja ya untuk pertanyaan dari Bung Cecep. Ini bisa langsung dijawab ini Pak Direktur. Ini katanya apakah bisa nih anak-anak yang lain untuk tertarik mungkin ya untuk bisa belajar di sekolah adat ini. Silakan. Baik, terima kasih apa yang ditanyakan oleh Bang Cecep. Memang sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 kami berdiri sendiri sejak itu. Nah, anak-anak yang tadi disampaikan oleh Pak Suebu tadi, kita pas mereka selesai pulang, nah, kita jemput mereka untuk belajar di sekolah adat. Setelah itu kita kembalikan. Nah, pada saat banjir bandang, kami mengalami kendala. Jadi musibah besar, sekolahnya jatuh, ya, kita bangun lagi kembali. Nah, setelah itu kita lakukan MOU dengan pemerintah daerah. Nah, ini bagaimana siswa yang sama, yang belajar di sekolah formal, juga belajar di sekolah adat pada jam-jam setelah selesai sekolah formalnya. Bagaimana kalau kita gabungkan dia satu kali, sekolah adatnya masuk ke pendidikan formal, supaya anak ini juga kan anak adat juga, daripada kita sisihkan dia keluar, kita cari aturannya yang tepat, kita bisa masuk ke pendidikan formal. Akhirnya keluarlah Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura nomor 21 tahun 2021 tentang penerapan pembelajaran kurikulum muatan lokal bahasa ibu melalui pendidikan adat di 9 wilayah Dewan Adat Suku Mamta Tabi Kabupaten Jayapura. Itu pada bulan April 31 April tahun 2021 udah keluar peraturan bupatinya. Dengan demikian kami sekolah adat hari ini sudah ada di sekolah formal di tingkat SD. Jadi untuk muatan lokal itu pendidikan adatnya udah masuk di SD. Di SD sudah SD ada ya? sudah ada. Sementara jumlah SD yang ada di Kabupaten Jayapura itu sejumlah 140 SD. Nah, kita melakukan pendekatan pakai pendekatan wilayah adat. Kita kan ada 9 Dewan Adat suku. Nah, sementara kita baru mulai pertama di Dewan Adat Suku Sentani atau Buyaka dengan 54 SD yang jadi pilot. Nah, kita sudah didik tenaga gurunya, sudah didik, lalu kita bagikan modul mata pelajaran. Modulnya adalah modul bahasa ibu.
Nah, kita pakai. Ini sudah ada ya modul bahasa ibu? Sudah ada. Bahkan hak intelektualnya udah keluar. Sudah keluar bahkan? Sudah. Luar biasa. Baik. Nah, ini yang dipakai oleh guru-guru, 54 guru yang jadi pilot itu, mereka mengajarkan anak-anak di sekolah. Bahkan yang tadi ditanyakan Bang Cecep itu, sekolah bukan di sekolah bukan orang Sentani saja yang belajar, tetapi semua suku yang ada di Indonesia bisa belajar bahasa Sentani. Iya, jangan dilarang lah Pak. Iya. Kalau dilarang ini bagaimana Iya, kita bisa mengenal kan? Inilah pentingnya sekolah adat ini. Iya. Baik. Iya. Mungkin bisa ditanggapi ini, ada Pak Edi tadi. Ini katanya skopnya kecil ini. Sebenarnya kalau boleh tahu juga berapa sih yang lulusan dari situ tuh? Dari sekolah ini sudah ada berapa ini? Iya. Harapan kita ke depan memang harus ada lulusan dari sekolah adat. Ketika itu memang pikiran kami setelah dia lulus harus ada ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah adat sendiri. Jadi siswa yang lulus ini dia akan mendapatkan 2 ijazah. Ijazah apa itu Pak? Ijazah formal. Nah, selain dapat ijazah yang nasional, tapi lokalnya juga ada. Supaya begitu siswa lulus, tolak ukurnya bisa terlihat. Seperti itu. Nah, sementara untuk tingkat SD yang sementara berjalan, sejak tahun lalu, tahun 2001 sudah jalan di SD. Kemarin sudah masuk dalam nilai raport untuk anak SD kelas 1 dan 2 untuk muatan lokalnya, udah masuk. Sudah masuk Pak? Sudah masuk. Baik. Oke, semoga saja dapat menjawab ya Pak Cecep, ada Bung Edi juga. Tapi ada satu Bung Robi tadi ini berbicara tentang output sekolah ini agar bisa ke depan anak-anak kita juga bisa bersaing, karena kalau berbicara tentang identitas budaya yang kita angkat ini kayaknya memang kita mau bersaing dengan siapa kalau bicara tentang budaya? Nggak ada, dia berdiri sendiri, lahir itu diri sendiri ya kan. Nah, ke depannya mungkin bisa ditanggapi dari Kepala Dinas, mungkin juga bisa menanggapi dari Bung Cecep, ada Bung Edi tadi dan Bung Robi tadi, silakan. Ya, sekolah adat ini menurut materinya ini juga harus terbuka untuk siapa saja bisa datang belajar yang konsen untuk belajar budaya mana saja, silakan diberikan kesempatan, apalagi aturannya terbuka untuk mereka. Kemarin adalah dari mana Kabupaten Kaimana kalau tidak salah, itu juga studi banding kampung adat. Oh, berarti sudah ada yang datang berkunjung? Iya, mereka berkunjung ke sekolah adat. Jadi secara tidak langsung ini kan materinya sudah dilihat supaya pengembangan di sana seperti apa, terus ini jadi model untuk mereka yang konsen tentang pengembangan adat. Memanglah budaya kita beragam, tetapi penting generasi muda terutama untuk dibentuk menurut identitasnya, begitu jati dirinya, supaya dia tetaplah dalam aturan-aturan adat. Saya kira Indonesia ini kan didirikan dengan keragaman ini. Jadi kebudayaan tetaplah jadi standar, walaupun tidak bisa diterapkan di tempat lain. Itu ada istilah yang biasa kita gunakan, tetaplah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang itu juga tetap berlaku. Jadi secara terbuka bisa kedepannya ini akan jadi dasar. Yang penting sudah mulai begitu. Ini inisiasi yang baik. Mereka sudah meletakkan dasar. Walaupun ada kelemahan di sana sini, itu akan diperbaiki. Tetap kami apresiasi untuk mereka yang secara mandiri menginisiasi berdirinya ini sekolah adat. Iya, pendengar di manapun Anda berada, berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman per Maret 2020, ada 53 sekolah adat yang tersebar, baik itu di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan juga sampai di Papua. Dan ya, salah satunya hanya ada satu sekolah adat di Papua dari 78 di Indonesia juga ya. Luar biasa, yaitu ada di Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten
Jayapura. Dan ya ini bukan satu-satunya juga, tapi di daerah-daerah lain juga mengembangkan ya untuk sekolah adat mereka. Dan ya saya balik lagi masih dengan Pak Kabid. Artinya kalau kita bicara terkait tentang kurikulum di sini kita melihat adalah kurikulumnya mandiri. Nah berarti ini selaras dong juga dengan program kurikulum yang saat ini tengah digencar-gencarnya, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Ya mandiri, ya belajar. Mandiri berarti merdeka sudah. Iya. Berarti ini selaras juga ya Pak ya kalau bicara terkait tentang kurikulumnya ya. Iya. Selaras maksudnya merdeka dalam dunia pendidikan ini dari kampung, nilai-nilai dari adat ini dari kan adat mereka yang sudah mengangkat dan mengembangkan diri secara mandiri. Berarti mereka sudah merdeka lah mengurus materi-materi kurikulum tentang sekolah adat. Mereka sendiri merencanakan secara terencana, sistematis bagaimana kurikulum ini ada dalam sekolah adat ke depannya. Kita akan beri ruang untuk sekolah adat ini menata kurikulum apa yang terbaik ke depan supaya lebih bermutu. Dan saya lihat di sini memang gambarannya kalau kurikulum yang digunakan mandiri ini ya itulah kurikulum merdeka sekarang. Iya. Masyarakat adat bisa mendirikan pendidikannya sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Betul. Tidak ada salahnya, ya kan? Dan itu sangat selaras pastinya dengan kurikulum Merdeka Belajar untuk anak-anak kita yang tercinta ya. Oke baik, saya panggil Pak Guru ah. Masa saya panggil Pak Samuel Suebu ya. Bapak Guru ini kita tahu kan anak-anak muda sekarang ini kan atau adik-adik kita ini kan wah bisa dikatakan kalau bicara terkait adat istiadat ini kayak cukup alergi begitu. Tidak gaul katanya. Pak Guru ini bagaimana Pak Guru sampaikan sama anak-anak di sana ini yang Bapak Guru ajarkan kepada mereka biar mereka tertarik begitu. Ya. Silakan nih Bapak Guru, bagaimana cara Bapak Guru ini? Sangat berharga pernyataan Bung tadi, sangat berharga. Karena itulah menjadi motivasi kami untuk mendirikan sekolah adat ini. Sejak awal abad 19, setelah diterimanya pengaruh luar Injil Yesus Kristus, Kombo dibakar. Semua inisiasi adat terbakar, tidak ada pengganti. Dan sampai tahun masuk ke 2022 ini, abad 20 ini, sudah degradasi moral dan etika segala macam persoalan muncul karena tidak tahu aturan-aturan adat. Lebih yang disayangkan untuk generasi berikut, apalagi generasi embrio dan lain sebagainya, seterusnya, sangat susah untuk menerapkan budaya adat istiadat khususnya orang Sentani ke depan. Karena itu mendirikan sekolah adat untuk kami mendidik anak-anak supaya mereka bisa. Yang sangat penting itu bahasa ibu, itulah yang sangat penting untuk kami jadikan sebagai materi yang sangat inti untuk supaya dari bahasa ibu itulah bisa mengenal semua pemaknaan yang ada di dalam penggunaan atribut dan lain sebagainya, termasuk cerita rakyat, kuliner, aturan-aturan adat dan seni budaya ada di situ di semua. Bidang pertanian, istilah-istilah mereka ya. Sampai hari ini juga kami juga mengalami tantangan seperti apa itu yang disampaikan seperti Pak Edi tadi. Orang tidak mau, mereka mau Injil Yesus Kristus. Yang nyata saja tidak bisa. Apalagi kita Yesus Kristus tidak bisa lihat. Ketika Kombo ini dibakar, ketika kami menerima Injil Yesus Kristus, adatnya mereka tidak mau. Yang sangat kami sayangkan anak cucu kami, budaya kami akan hilang. Terima kasih. Ya artinya ini sebagai sekolah adat adalah bagaimana menghidupkan kembali identitas jati diri masyarakat adat yang ada. Artinya anak-anak kita jangan sampai lupa. Iya. Ya kan. Sebenarnya kalau dilihat dari perbincangan kita ini adalah adalah terkait tentang bagaimana kita lebih mengangkat akan adat istiadat kita supaya masyarakat orang di luar sana itu tahu dan memahami adat istiadat yang ada, ya kan? Dan ini juga bagian dari salah satu kearifan lokal yang perlu mendapatkan dorongan. Dan ini sesuai sebenarnya memang tidak ada yang bertentangan dengan peraturan kalau melihat dari
sistem pendidikan yang ada ya. Apalagi sudah disampaikan terkait kurikulum mandiri tadi, dari sisi tenaga pengajarnya juga sudah banyak ya. Kalau boleh tahu siswanya berapa di sana, Pak? Pak Direktur. Pak Direktur. Pak Direktur ya. Baik, siswa setelah kami bergabung ke sekolah formal di 54 SD, jumlah siswa 4.327 siswa hari ini. Siswa hari ini di sekolah formal yang 4.327 ini adalah juga siswa sekolah adat Kabupaten Jayapura. Seperti itu. Karena anak-anak ini kan anak-anak adat juga. Nah, seperti itu. Baik. Tenaga pengajarnya juga ada yang dari luar atau khusus ya di sini? Ada yang dari luar. Oh, ada juga. Ada juga dari luar. Karena kita juga rekrut ambil dari sekolah-sekolah formal tadi. Kita berikan workshop, pembinaan kepada mereka, bintek kepada mereka untuk ngajar di sana. Nah, sampai bahasa ibu untuk yang mengajarkan di sekolah-sekolah di SD ini, bahkan ada dari suku Batak yang ngajar bahasa Sentani di SD. Jadi bukan orang Sentani saja, siapa saja bisa mengajar. Dan modul yang kami bikin itu modulnya sederhana. Modulnya sederhana. Sederhana ya? saja. Sejak kapan modul itu hadir ya? Sudah dibuat? Tahun 2019 modulnya sudah ada. Baik. Artinya ini sudah siap ya, Power Genes ya. Oke, kalau boleh tahu terkait tentang Power Genes ini yang saya pikir adalah bagian salah satu juga pendiri, bisa saya katakan gitu, motor penggeraknya di sana. Dan kalau boleh tahu berapa orang yang begitu luar biasa untuk bersusah payah untuk mendirikan sekolah adat ini? Ya, kami inisiasinya berapa orang? Iya, inisiasi kami ada sekitar 8 orang lebih. Nah, setelah itu kita berkembang sampai dengan hari ini ada 18. Seperti itu. Lagi 18 orang. Iya. Kita gabung lagi ke formal, tambah 54 guru tadi, kita sudah kuat sekali. Dan memang tidak menutup kemungkinan, tahun lalu kita sudah lakukan peletakan batu pertama dan launching Universitas Adat Papua pertama di Indonesia. Dan universitas ini akan hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Lulusannya nanti kerja di mana? Dia jadi apa? Seperti itu. Iya. Tapi ini kan baru tingkat dasar kita. Nah, oleh karena itu daripada kita nanti berpikir lagi, nah kita harus buka perguruan tinggi di Indonesia. Nah, oleh karena itu rekomendasi aman kemarin di kongres yang kelima di Toba, direkomendasikan sekolah adat Papua. Ketika kongres nanti kami akan langsung membuka kuliah perdana untuk pendirian universitas adat di Indonesia. Itu direkomendasikan oleh Aman. Kegiatan Aman ini kan tidak lama lagi, Pak ya? Iya, Oktober. Oktober kan? Iya. Wah, berarti ini luar biasa ini kalau begini. Suatu kehormatan bagi untuk masyarakat Sentani ya, Kabupaten Jayapura. Karena di sana memang rencananya Aman dengan Universitas Adat ya. Iya. Wah, luar biasa ini, saya lagi membayangkan begitu. Waduh, ini saya tidak perlu jauh-jauh ya. Ya, selain itu kita juga ada kerjasama dengan Universitas Cendrawasih. Ada juga? Iya. Nah, kalaupun memang Universitas Adat ini berjalan, nah kita ada di bawah naungan Universitas Cendrawasih. Baik. Artinya juga ada lembaga-lembaga lain yang bekerja sama juga Iya. Untuk hadirnya sekolah adat ini ternyata. Iya. Ya, dan baik, pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit meninggalkan pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana nih? Dengan Ibu Monim. Ibu Monim, silakan Ibu Monim. Iya. Saya apresiasi untuk Bapak bertiga ini. Itu harus apa yang mereka lakukan itu kita harus apresiasi. Karena budaya itu penting. Adat istiadat itu penting. Mereka belajar dari anak-anak. Ke depan itu mereka tahu bagaimana adat istiadat orang Sentani. Supaya orang-orang lain datang itu harus ikut budaya.
budaya adat orang Sentani. Karena kita lihat kalau orang yang tidak tahu adat itu datang di orang punya tempat, dia acak-acakan, dia ugal-ugalan. Dia tidak mengerti adat istiadat di sini itu seperti apa. Jadi makanya datanglah sekolah adat ini. Semua orang Sentani yang mendengar hari ini harus anak-anak masuk di dalam sekolah pendidikan ini, supaya mereka tahu tatanan-tatanan adat dan moral istiadat dalam suku sendiri. Supaya kita punya suku Sentani itu, dia adatnya itu beda dengan adat orang-orang lain. Karena kita itu dididik dari kecil, supaya kita menjadi besar di mana saja kita tinggal itu. Kita tahu kita punya tatanan adat dalam diri kami sendiri. Saya ini sebagai perempuan apa. Jadi saya tidak bisa sembarang-sembarang. Jadi makanya datanglah sekolah adat ini. Banyak mereka berpikir, harus tatanan budaya sudah hilang. Karena moral orang sudah rusak. Jadi makanya sekolah adat itu penting. Tidak boleh orang tua larang anak-anak masuk dalam sekolah adat ini. Khusus suku orang Sentani. Harus belajar adat. Yang mendengar hari ini dalam radio itu kasih masuk anak-anak belajar soal adat ini. Karena kita yang sudah tua itu, kita sudah tidak mengerti. Sudah karena tidak tahu. Modern sudah datang, Indonesia sudah masuk dalam kita punya tatanan-tatanan itu, kita sudah tidak mengerti lagi adat kita seperti apa. Nah itu yang saya masukkan untuk Bapak bertiga ini, kembangkan sekolah itu supaya anak-anak itu ke depan mereka lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Monim sudah bergabung bersama kami. Yang langsung nanti ditanggapi ya. Ini sangat mensupport dari kegiatan-kegiatan positif Bapak-Bapak yang ada. Dan di nomor 0967536386 dalam kebersamaan kita ini terkait tentang Sekolah Adat Kampung Hobong Kabupaten Jayapura. Ya, saya juga sempat kemarin mencoba share Sekolah Adat Kampung Hobong ini dan saya memang tertarik dari kemarin. Bahkan saya lihat ada beberapa media-media nasional sudah mengangkat terkait satu-satunya sekolah adat yang ada, dan beberapa media ini cukup tertarik dan bahkan penasaran mungkin mereka, dan akhirnya saya tidak penasaran, Pak. Saya ketemu dengan bapak-bapak, ada direkturnya, ada gurunya, ada bagian dari pemerintahnya. Kalau yang lain mereka masih bertanya-tanya ini. Oke, baik, kita sapa dulu penelpon kita. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini, Bapak? Dengan Michael. Baik, silakan Pak Michael, silakan. Saya sangat setuju dengan tadi ibu yang tadi sampaikan penyampaian tadi saya sangat salut sekali, memang itu ide-ide yang sentral ya. Sekarang pandemi ini saya semakin terpikir sampai hari. Saya sangat salut dengan pencetus kita yang ada itu Bapak Farid. Kamu maju terus karena itu ke depan itu sangat mengangkat. Itu yang saya bisa sampaikan, saya sangat mendukung secara pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya Bapak. Ini ada support juga dari masyarakat ya, dan di nomor 0967536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Iya, selamat pagi, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ina. Ibu Ina, silakan. Iya, saya setuju sekali dengan Mama Moning di 22. Karena kita lihat kita punya anak sekarang ini tidak hargai lagi adat. Iya, jadi bagus sekali untuk bapak-bapak yang untuk sementara mengajar di sekolah adat, bagus sekali untuk masa depan kita pun. Ini di Istana Papua, adat di Istana Papua, itu saya terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ina dalam kebersamaan ini ya. Baik, bisa langsung tanggapi 3 penelpon kita ini, mereka sangat support ya dari adanya sekolah adat ini. Jadi Kampung Hobong Kabupaten Jayapura, mungkin bisa sedikit ditanggapi. Bapak Guru dulu dah. Silakan nih Bapak Guru, silakan. Ya, terima kasih. Saya sangat berterima kasih para pendukung lewat telepon tadi itu. Karena mereka tahu adat, mereka tahu masa depan dari anak-anak dan juga
masa depan untuk mereka sendiri, khusus untuk keluarga mereka. Karena di kehidupan di dalam melakukan adat itu, melakukan nilai-nilai adat itu sangat bagus. Ketika kita keluar lompat dari situ dan terjadi musibah akan terjadi di dalamnya. Karena itu apresiasi mereka itu saya sangat setuju, saya sangat terima dan terima kasih banyak untuk mereka yang mendukung pengembangan sekolah adat ini. Baik. Mungkin sekitar itu saja yang saya perlu sampaikan. Bapak Guru, ya. Ada pertanyaan nih. Anak-anak ini kan karakternya masing-masing nih Pak. Ada yang kepala batu orang bilang. Ini Bapak Guru menghadapi mereka ini yang anak-anak masih kecil ini kan kita nggak bisa tahan ini Pak. Kalau mereka, Pak saya mau ke sini, waduh ini baru mau belajar. Sudah pada ribut lagi. Ini bagaimana Bapak Guru, strategi Bapak Guru nih biar anak-anak senang nih ikut belajarnya? Ya, terima kasih. Memang begitu pertumbuhan anak dan perilakunya memang ya guru juga harus ikut mereka dan masuk ke dalam materi. Bagaimana caranya untuk bahwa mereka dari perilaku yang bervariasi itu dan masuk ke dalam materi itu. Kita harus ikut dan juga kita awasi mereka untuk harus mengikuti materi yang kita ajarkan setiap hari itu. Baik, baik. Karena perilaku memang bervariasi dari karakter keluarganya, mereka bentuk seperti itu. Kita juga berpikir hal itu dan kita arahkan mereka untuk mengikuti pelajaran itu dengan baik itu. Ketika mereka melakukan hal-hal seperti yang kita tidak sesuai dengan waktu pembelajaran, kita ikuti dan kita antar mereka ke dalam. Balik lagi antar mereka ya. Ada juga sarana untuk ada di saat kita makan mereka rame-rame senang-senang baru kita sampaikan itu, bukan karena di depan guru berdiri di depan baru mengajar, tidak, waktu makan pun kami mengajar. Ya pelajaran biasa saja, praktika fleksibel saja. Ya fleksibel ya. Artinya ini strategi Bapak Guru ini. Konteks budaya seperti itu. Memang seperti itu yang pernah terjadi, ya selalu terjadi di OB-OB di pendopo-pendopo adat. Makan dulu, waktu makan baru mereka sampaikan hal-hal penting. Ondopo lokose mereka sampaikan, suruh pesuruhnya untuk menyampaikan hal ini. Dan itu hal-hal penting yang mereka ajarkan waktu saat makan. Bukan dia Ondofolo datang berdiri baru hari ini pelajaran ini, tidak ada, waktu makan baru mereka ajar. Oh gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Ini anak-anak pasti tertarik kalau diajak makan-makan. Ini salah satu strategi ini dari Bapak Guru Samuel Suebu ya. Bapak Guru terbaik kayaknya nanti. Tapi begini, saya ke direktur lagi nih, saya tertarik dari 18 tenaga pendidik ini. Gimana kesejahteraan mereka? Paling tidak mereka mungkin biaya mereka dalam menjalankan tugas mereka atau seperti apa? Iya, ini yang jadi pergumulan kami selama ini. Dan memang kalaupun ada pihak yang membantu, ya kami bisa share sedikit-sedikit untuk kita bisa pakai untuk biaya hidup seperti itu. Nah, harapan kami ke depan itu mungkin juga di Pemda harus mengalokasikan biaya untuk tenaga pengajar ini. Ini juga penting sekali. Baik. Karena ini tambahan mata pelajaran dari pelajaran resmi yang diikuti. Baik. Nah, itu pertama. Yang berikut langsung saya nyambung dengan apresiasi tadi. Dan memang untuk adat istiadat di seluruh Indonesia belum tertulis secara rapi untuk bisa kita ikuti. Apalagi kita di Sentani yang hari ini ceritanya, ini dulu ada pohon besar di sini baru dia punya batas. Kali ini dia punya batas ada di situ untuk batas-batas tanah. Tapi hanya sebatas retorika. Nah ini yang lewat sekolah adat ini harapan kita besar, belajar bahasa ibu juga sambil kita tuliskan norma-norma adat kita. Supaya di kemudian hari tidak hilang. Nah apresiasi tadi itu menambah semangat bagi kami untuk tetap menulis. Baik, luar biasa ya. Dan pendengar di manapun Anda berada ini, Sekolah Adat Papua di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Kampung Hobong, Distrik Sentani ini perlu kita semua ketahui bersama bahwa ini menjadi referensi satu-satunya sekolah adat di Papua
oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di beberapa daerah lain di Papua ya. Untuk ini bisa dikatakan sebagai role model nantinya ke depannya ya. Ya, saya sebenarnya jujur saya nggak bisa bahasa ibu ini bapak-bapak. Orang tua saya Manado, Sanger ya. Bapak saya dari Sunda, tapi saya nggak bisa bahasanya dua-dua. Saya herannya di situ. Dan sebenarnya ada rasa miris dalam hati. Kenapa saya nggak bisa bahasa ibu? Tapi jujur, saya sebenarnya iri sebenarnya. Jujur iri karena di daerah saya juga belum ada sekolah adat ini. Sehingga saya pun juga bingung kalau pakai bahasa daerah saya nggak tahu apa bahasa daerah saya. Saya pernah minta diajari oleh orang tua saya. Orang tua saya nggak pernah ngajari. Bukan nggak mau mengajari, tapi karena mau ngajari bagaimana lagi? Pakai bahasa sudah yang biasa saja, bahasa Indonesia. ini rasa iri sebenarnya saya kalau duduk berbicara terkait sekolah adat ini. Jujur iri sekali. Saya nggak bisa berbahasa daerah satupun sama sekali ini. Mungkin ke depan saya bisa diajar lah satu bahasa daerah di sini nih. Oke, baik. Tapi Pak Kabid, ini bisa didengarkan tadi nih. Artinya ada memohon support juga dari pemerintah. Ya, ini mungkin Bapak Kabid bisa sampaikan lah. Ya, artinya mendorong ini para tenaga-tenaga pendidiknya, mereka baik itu mungkin ya uang bulanan mereka atau paling tidak dikatakanlah uang bensin kah apakah ya toh seperti yang disampaikan oleh direktur tadi. Seperti apa ini mungkin bisa langsung ditanggapi lah ini. Ya, kita akan lakukan pertemuan untuk lihat kembali lagi selama ini bagaimana ditangani manajemen di dalam sekolah adat ini, seperti apa menangani orang-orang. Manajemen juga bukan materinya saja, materi kurikulum saja, tapi manusianya juga. Ini bagaimana ditangani lebih urgen lagi. Fasilitasnya juga Bapak tolong dilihatkan nanti dibantu juga ya mungkin ya. Ya, jadi tenaga pengajar ini sumber pembiayaannya dari mana itu juga akan kita lihat lagi. Kita akan bicara lagi. Kalau kurikulumnya sudah digabungkan ke dalam sekolah formal untuk kemudian akan dievaluasi lagi kembali, itu juga kita akan lihat. Tapi ada guru tenaga pengajar di luar itu, di luar yang tenaga pengajar muatan lokal tradisional, yang itu juga ada. Mungkin mereka ini yang akan kita lihat kembali lagi untuk kira-kira bagaimana membiayai mereka, bagaimana biaya hidup mereka untuk mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan muatan lokal. Berarti kami mengertinya bahwa muatan lokal itu materi, kalau materinya kearifan lokal tradisional pasti berkaitan dengan lapangan, pasti belajarnya di alam terbuka. Bagaimana berburu meramu ini juga pasti berkaitan dengan kalender tradisional, kalender musim. Pasti berkaitan dengan itu, karena itu pasti tenaga pengajarnya mengerti tentang kalender alam ini, kalender musim. Pasti mereka akan belajar di alam terbuka, dan kita akan kumpul untuk bicarakan ini kembali lagi, bagaimana merencanakan supaya tenaga pengajarnya ditangani secara baik, secara profesional ya. Iya. Wah, ini Pak Elvis Kabay ini dengar Pak Direktur ya. Ini siap mendorong itu semua itu. Kalau boleh tahu fasilitasnya di sana di sekolah adat ini apa-apa saja ini? Ya, fasilitas yang ada di sekolah adat itu ada fasilitas pendukung, komputer, dan ini ada. Kantor ada, dan juga ada ruang belajar untuk siswa yang luasannya 27 meter kali 12. Ya. Baik. Artinya ini masih perlu juga mendapatkan perhatian dari pemerintah ya, atau donatur siapa saja sebenarnya ya, yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan, terutama berbicara terkait bagaimana mengangkat kearifan lokal yang ada. Sekolah adat inilah hadir ya, dan mudah-mudahan ini mungkin ada saudara-saudara kita yang berasal dari luar sana ataupun yang merupakan orang Sentani yang lagi pantau di luar sana. Nih sekolah adat ada ini hadir nih, silakan, mungkin Anda punya rezeki yang lebih, silakan. Ada bapak-bapak kita yang profesional yang siap untuk manajemen mungkin nantinya ya, untuk pelaksanaan. Saya yakin operasional itu luar biasa juga Pak ya.
Betul. Ya kan, artinya adik-adik kita juga ini ya perlu juga, apalagi saya dengar tadi didatang jemput ini Pak. Ini adik-adik datang jemput Pak ya? Dijemput. Kalau mereka lebih senang lagi. Mereka senang Pak ya? Ya, senang datang ke tempat belajar. Oh gitu. Karena dijemput bukan satu motor Kak, dua motor masing-masing angkat, itu mereka senang naik motor dan pergi ke tempat belajar. Tempat belajar. Ya. Waduh, luar biasa ini ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, perbincangan ini sangat menarik, sangat menginspirasikan kita semuanya. Sekolah Adat Kampung Hobong, Kabupaten Jayapura. Dan saya berikan kesempatan untuk narasumber kami karena waktu kita juga terbatas ya. Dan masih banyak yang ingin gabung ini sebenarnya. Ini nih bunyi-bunyi nih Pak. Tapi karena waktu kita sangat terbatas ya, silakan untuk dari Bapak Guru. Ada pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kita semuanya terkait tentang Sekolah Adat Kampung Hobong Kabupaten Jayapura? Pak Samuel Suegu, silakan. Terima kasih kesempatan berharga yang disediakan dalam ruang dialog apa ini. Jadi saya sebagai tenaga pengajar juga saya menyampaikan terima kasih karena ini satu kesempatan untuk kami bisa mempublik pendidikan sekolah adat ini untuk Papua khususnya, juga untuk luar juga bisa, karena ini sangat berharga kesempatan yang kami disediakan untuk dalam kesempatan dialog ini. Saya menyampaikan terima kasih. Pesan saya atau kesan saya itu sangat menarik itu karena ada di tempat-tempat lain ada yang bersedia, yang sangat senang mendukung sekolah adat ini karena jangan terjadi degradasi. Saya sangat senang dengan dukungan mereka, apresiasi mereka. Saya juga menyampaikan terima kasih dan lebih khusus kepada media yang ada di RRI ini. Saya menyampaikan terima kasih kesan saya supaya sangat bekerja sama dengan baik dan kita sama-sama membangun negeri kita Papua dan juga untuk Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Guru. Saya ke Direktur Bapak Orgenes Memonim, silakan selaku Direktur Sekolah Adat. Baik. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk mengembalikan identitas jati diri adat istiadat di Kabupaten Sentani lewat Sekolah Adat Kampung Hobong ini? Silakan. Iya. Harapan besar kami ke depan itu ingin menciptakan generasi yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berjati diri, mandiri, dan berdaya saing. Itu harapan kami. Baik. Dan kepada Balai Bahasa Papua kami menyampaikan Balai Pelestarian. Iya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, kami ucapkan terima kasih sudah memfasilitasi kami untuk bisa datang berbicara di RRI, menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik. Terakhir dari Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Elvis Kabai Esos MSI. Silakan. Terima kasih. Sekolah adat tetaplah berkembang ke depan. Terima kasih untuk kesungguhannya mengurus, mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang sedang dalam ambang degradasi, ada yang justru hilang. Ini sudah diangkat melalui sekolah adat kita. Tetap ini sekolah adat ini dasar untuk menjaga tatanan kita. Karena itu tetaplah kembangkan, kita akan bersama-sama kolaborasi untuk dia akan lebih berkembang lagi. Terima kasih untuk teman-teman dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam hal ini UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua di Waina sana yang sudah memfasilitasi pertemuan pada siang ini, dan terima kasih untuk mereka yang tadi sudah merespon dan mendukung berkembangnya sekolah adat. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk tiga narasumber kami yang sudah berbincang-bincang, yang sangat menginspirasikan kita semuanya. Dari sesuatu yang tidak kita tahu, akhirnya kami menjadi tahu, itu jadi berkat tentunya untuk kita. Terima kasih sudah berbagi berkatnya di suasana siang hari ini.
Salam sehat semuanya. Terima kasih sekali lagi di waktu lain lagi mungkin kita masih bisa berbincang ya. Dan baik pendengar, saya Gustian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini dan dialog interaktif ini terlaksana karena dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua juga turut berkontribusi untuk hadirkan perbincangan kita yaitu terkait sosialisasi Sekolah Adat Kampung Hobong Kabupaten Jayapura. Selamat siang, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura, Mobile Application RRI Play, Pro 1 RRI Jayapura. Kanal Inspirasi Pro 1